Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Siapa yang tidak mengenal empal gentong? Makanan khas Cirebon ini dikenal hampir di seluruh Indonesia. Rasanya yang kaya akan rempah, daging yang empuk, dan kuah kentalnya selalu mendapatkan pujian. Restoran cabangnya menjamur di berbagai kota besar, bahkan muncul di berbagai acara kuliner bergengsi. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana brand ini bermula. Di balik semua kesuksesan itu, tersimpan sebuah cerita kelam yang jarang diceritakan. Warung pertama, Empal Gentong, berdiri di sebuah desa terpencil bernama Kalijaga, dimulai oleh seorang wanita bernama Mbak Yuni. Warungnya kecil, sederhana, dan tidak mencolok. Tapi sejak hari pertama dibuka, warung itu selalu penuh pelanggan. Keberhasilannya yang begitu cepat menimbulkan banyak pertanyaan, dan juga desas-desus. Kesuksesan brand Empal Gentong dimulai bukan dari gentong besar seperti yang sering diceritakan, melainkan dari sebuah tungku tua yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga Mbak Yuni. Tungku itu terbuat dari batu hitam yang permukaannya penuh ukiran simbol-simbol aneh. Menurut cerita, tungku tersebut diberikan oleh seorang pria misterius kepada nenek buyut Mbak Yuni, dengan janji bahwa siapapun yang memasak di atasnya akan diberkati dengan rasa masakan yang tiada tanding. Namun, ada syaratnya. Tungku itu tidak bisa digunakan tanpa melakukan ritual khusus setiap bulannya. Ritual itu melibatkan darah segar. Awalnya hanya dari hewan, tapi lambat laun, permintaan tungku itu semakin besar. Tungku itu bukan hanya sekadar alat memasak. Ia hidup, dan ia lapar. Ketika Mbak Yuni membuka warungnya untuk pertama kali, ia menggunakan tungku tua itu tanpa mengetahui rahasianya. Hari pertama, warungnya sepi. Hari kedua, ia hampir putus asa. Tapi pada malam ketiga, sesuatu terjadi. Saat ia membersihkan dapur, ia menemukan sebuah buku tua di laci meja kayu warung. Buku itu penuh dengan tulisan kuno, tapi di halaman terakhir, ada petunjuk yang ditulis dalam bahasa yang ia pahami. Jika kau ingin kesuksesan, beri aku makan. Mbak Yuni menganggapnya lelucon. Namun, karena frustrasi, ia mengikuti petunjuk itu. Ia meneteskan darah dari ayam yang baru disembelih ke atas tungku. Saat darah mengenai batu, tungku itu mengeluarkan suara desis pelan, seolah puas. Sejak saat itu, makanan yang dimasak di atas tungku selalu memiliki rasa yang luar biasa. Keesokan harinya, warungnya penuh. Orang-orang memuji empal gentongnya. Mereka berkata rasanya berbeda dari apapun yang pernah mereka makan. Pelanggan terus berdatangan, dan Mbak Yuni mulai merasa bahwa tungku itu adalah berkah. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari kutukan yang lebih besar. Awalnya, tungku itu hanya meminta darah hewan. Mbak Yuni rutin memberikan tumbal berupa ayam atau kambing setiap bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, tuntutan tungku itu semakin besar. Dalam mimpi-mimpinya, Mbak Yuni sering mendengar suara berat dan serak yang berkata, "Aku lapar, beri aku lebih." Ketika Mbak Yuni mencoba mengabaikan suara itu, sesuatu yang buruk terjadi. Pelanggan mulai mengeluh sakit setelah makan di warungnya. Beberapa bahkan mengalami keracunan parah. Warung yang semula ramai tiba-tiba sepi, dan Mbak Yuni panik. Ia akhirnya kembali melakukan ritual dengan darah segar, dan pelanggan pun kembali datang dalam jumlah besar. Namun, tuntutan tungku itu tidak berhenti di situ. Ia mulai meminta sesuatu yang lebih dari sekadar darah hewan. "Aku butuh darah manusia," kata suara itu dalam mimpi Mbak Yuni suatu malam. Pelanggan tertentu yang datang di malam hari sering tidak pernah terlihat lagi. Awalnya, Mbak Yuni merasa bersalah, tapi ia tidak punya pilihan. Jika ia berhenti, bisnisnya akan hancur. Setiap kali ada pelanggan yang menghilang, tungku itu tampak semakin hidup. Suara desis dan gumaman pelan sering terdengar dari dapur,
terutama di malam hari saat warung sudah tutup. Beberapa tetangga Mbak Yuni mulai curiga. Mereka melihat asap dari dapur warungnya tidak pernah padam, bahkan di tengah malam. Mereka juga mengaku mendengar suara seperti tawa atau jeritan dari arah dapur. Mbak Yuni mencoba menjelaskan bahwa itu hanya suara angin atau kebetulan. Tapi perlahan, desas-desus mulai menyebar bahwa warungnya menggunakan pesugihan. Pada malam bulan purnama, Mbak Yuni lupa melakukan ritual yang diminta Tungku. Ia terlalu sibuk melayani pelanggan dan mengurus cabang-cabang warungnya yang baru. Ketika ia akhirnya kembali ke dapur, Tungku itu sudah berubah. Batu-batunya yang hitam tampak berdenyut seperti jantung, dan dari celah-celahnya keluar asap tebal yang berbau busuk. Tungku itu berbicara, kali ini dengan suara yang lebih keras. Kau melupakan janjimu. Kini aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Malam itu, warung Mbak Yuni terbakar. Api melahap seluruh bangunan, tapi Tungku itu tetap utuh, berdiri di tengah abu. Penduduk desa yang menyaksikan kebakaran itu mengatakan mereka melihat bayangan besar melayang dari arah Tungku, membawa sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia. Setelah kebakaran, Mbak Yuni menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, Tungku tua itu tetap ada, ditinggalkan di tengah reruntuhan warung. Penduduk desa mencoba memindahkannya, tapi siapapun yang menyentuh Tungku itu akan jatuh sakit atau mengalami kecelakaan misterius. Akhirnya, Tungku itu dikubur jauh di dalam hutan, tapi legenda tentangnya tetap hidup. Orang-orang percaya bahwa Tungku itu masih hidup, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk membangunkannya kembali. Beberapa mengatakan bahwa aroma empal gentong yang menggoda masih tercium dari arah hutan pada malam-malam tertentu, seolah-olah Tungku itu memanggil korban baru. Beberapa tahun setelah kebakaran yang melahap warung Mbak Yuni, seorang pengusaha muda bernama Pak Arman mencoba membangkitkan kembali warung itu. Ia mendengar cerita tentang Tungku tua dan rasa empal gentong yang melegenda. Dengan izin dari kepala desa, Pak Arman memutuskan untuk mendirikan warung baru di lokasi yang sama. Namun, meski ia menggunakan resep yang sama, rasa empal gentongnya tidak pernah mendekati kelezatan yang pernah diciptakan oleh Mbak Yuni. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan Pak Arman pun mendengar tentang Tungku tua yang terkubur di hutan. Terobsesi dengan kesuksesan, ia meminta bantuan seorang dukun desa untuk menemukannya. Ketika Tungku itu akhirnya digali, Pak Arman mengabaikan peringatan dukun. Ia membawanya kembali ke warung, memasangnya di dapur, dan mulai memasak di atasnya. Malam itu, warung kembali ramai, dan rasa empal gentongnya kembali legendaris. Tapi keesokan harinya, salah satu pegawai Pak Arman ditemukan tak bernyawa di dapur. Pak Arman awalnya mengira kematian pegawainya adalah kebetulan. Tapi setiap minggu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang pelanggan meninggal secara misterius setelah makan di warung, atau salah satu karyawannya menghilang tanpa jejak. Namun, bisnisnya semakin sukses, dan ia merasa sulit untuk berhenti. Pak Arman mulai bermimpi buruk tentang Tungku itu. Dalam mimpinya, Tungku itu berbicara padanya, menuntut lebih banyak darah. Ketika ia mencoba melawan, ia terbangun dengan luka goresan di tangannya, seolah-olah Tungku itu benar-benar menyentuhnya. Pak Arman akhirnya meminta bantuan dukun desa untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sang dukun mengungkapkan bahwa Tungku itu adalah tempat tinggal makhluk gaib bernama Nyai Gentara, roh penjaga api yang lapar akan jiwa manusia. Nyai Gentara memberikan kekayaan dan kesuksesan bagi siapapun yang memasak di atas Tungku itu, tapi dengan syarat, setiap jiwa yang diberikan harus segar, dan tumbal tidak boleh terhenti. Pak Arman, yang sudah terjebak dalam keserakahan, merasa tidak punya pilihan lain. Ia terus menjalankan warung dengan Tungku itu, meski rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Penduduk desa Kalijaga mulai menyadari bahwa kutukan warung Mbak Yuni telah kembali. Mereka melihat asap hitam yang keluar dari cerobong dapur warung Pak Arman pada malam hari. Beberapa orang bahkan mendengar suara tawa atau tangisan dari arah dapur. Para tetua desa mencoba memperingatkan Pak Arman untuk menghentikan bisnisnya. Tapi Pak Arman menolak. Ini hanyalah cerita lama yang tidak masuk akal, katanya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa Tungku itu memang hidup. Pada malam tertentu,
ketika bulan purnama berada di puncaknya, tungku itu berubah. Pak Arman, yang sendirian di dapur, melihat tungku itu mengeluarkan api yang lebih besar dari biasanya. Dari dalam api itu muncul sosok Nyai Gentara, seorang wanita dengan rambut panjang, mata merah menyala, dan senyum menyeramkan. "Jiwamu akan menjadi milikku," katanya. Pak Arman mencoba melarikan diri, tapi pintu dapur terkunci. Esok paginya, para karyawan menemukan dapur warung itu penuh dengan jelaga, dan Pak Arman menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, warung Pak Arman ditinggalkan. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, bahkan untuk mengambil peralatan dapur. Tungku itu tetap berada di sana, dingin dan tidak aktif. Namun, setiap malam, orang-orang yang lewat dekat warung itu mengaku mencium aroma empal gentong yang menggoda. Penduduk desa memutuskan untuk menghancurkan warung itu, berharap bisa mengakhiri kutukan. Tapi ketika mereka mencoba memindahkan tungku, salah satu pekerja mengalami kejang dan meninggal di tempat. Mereka akhirnya menyerah dan membiarkan tungku itu di sana. Beberapa tahun kemudian, seorang peziarah kuliner datang ke desa itu, mendengar cerita tentang empal gentong legendaris. Ia memutuskan untuk mencoba memasak di tungku tua itu, mengabaikan peringatan penduduk desa. Namun, ketika ia mulai menyalakan api, tungku itu langsung menyala dengan sendirinya, mengeluarkan asap hitam yang membumbung ke langit. Peziarah itu ditemukan tewas keesokan harinya, dengan tubuh yang membiru. Penduduk desa percaya bahwa Nyai Gentara masih tinggal di dalam tungku, dan ia tidak akan pernah berhenti mencari tumbal baru. Kutukan tungku itu menjadi semakin parah. Penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk, melihat sosok Nyai Gentara di rumah mereka, memanggil nama mereka satu persatu. Banyak yang memilih meninggalkan desa, membiarkan Kalijaga menjadi tempat yang sunyi dan terlupakan. Tungku itu tetap berada di tengah reruntuhan warung, menjadi simbol kutukan yang abadi. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi mencoba memasak di atasnya. Pada malam yang gelap dan tanpa bintang, seorang wanita tua muncul di desa. Penduduk yang masih tersisa mengklaim bahwa wanita itu adalah Mbak Yuni. Ia terlihat berjalan menuju tungku tua, membawa sebuah panci besar di tangannya. Mereka yang melihatnya berkata bahwa ia berbicara dengan tungku itu, seolah-olah sedang berbicara dengan teman lama. Setelah malam itu, Mbak Yuni menghilang lagi. Tapi aroma empal gentong kembali tercium di desa, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang yang masih tinggal mengaku mendengar suara Nyai Gentara berkata, "Aku sudah menemukan tuanku kembali." Cerita tentang tungku ajaib itu kini menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Banyak yang penasaran dan mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Tungku itu kini dipercaya telah menjadi portal menuju dunia lain, tempat Nyai Gentara menunggu korban baru.